Hai, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang transfusi darah, yaitu pada tipe golongan darah A, B, O, di mana golongan darah ini terdiri atas 4 jenis, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Masing-masing golongan darah ini memiliki ciri khas berdasarkan keberadaan jenis aglutinogen dan aglutininnya. Nah, apa itu aglutinogen dan aglutinin? Aglutinogen adalah antigen yang terdapat di dalam eritrosit, sedangkan aglutinin adalah antibodi yang terdapat di dalam plasma darah. Jadi, konsep yang harus kalian pahami yaitu aglutininlah yang akan mengumpalkan antigen atau antibodilah yang akan mengumpalkan antigen. Pada tipe golongan darah ABO ini, jika orang bergolongan darah A, pada eritrositnya dijumpai aglutinogen jenis A dengan plasma darahnya terkandung aglutinin jenis beta. Sedangkan orang yang bergolongan darah B, eritrositnya akan dijumpai aglutinogen B, sedangkan pada plasma darahnya aglutinin jenis alfa. Lalu pada orang yang bergolongan darah AB hanya memiliki aglutinogen atau antigen A dan B. Sebaliknya, orang yang bergolongan darah O hanya memiliki aglutinin atau antibodi saja. Nah, apa yang terjadi pada orang yang memiliki golongan darah AB karena tidak memiliki antibodi, maka disebut dengan resipien universal. Lalu, pada orang-orang yang memiliki golongan darah O karena tidak memiliki antigen, maka disebut dengan donor universal. Apa itu resipien universal dan donor universal? Kalian simak transfusi ini. Skema transfusi ini ya, yaitu pada golongan darah O panahnya menuju ke semua golongan darah, artinya dapat memberikan ke semua jenis golongan darah, maka disebut dengan donor universal. Sedangkan golongan darah AB menerima, jadi menerima semua golongan darah, maka disebut dengan resipien universal. Namun sebaiknya donor darah itu dilakukan antar golongan darah yang sama saja ya, agar tidak terjadi proses aglutinasi. Nah, kapan itu proses aglutinasi terjadi? Yaitu jika A bertemu dengan alfa, yaitu aglutinin alfa akan mengumpalkan aglutinogen jenis A, atau B bertemu dengan beta, yaitu aglutinin beta akan mengumpalkan aglutinogen jenis B. Contoh soalnya seperti ini, mungkin lebih pahamnya. Jadi misalkan ada pendonor bergolongan darah A akan memberikan darahnya kepada orang yang bergolongan darah B. Nah, ini sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena pada orang yang bergolongan darah A memiliki aglutinin beta, sedangkan orang yang menerima darah itu memiliki aglutinogen B, maka hal ini akan menyebabkan darah pada penerima donor yang bergolongan darah B akan menggumpal karena akan digumpalkan oleh aglutinin atau antibodi dalam plasma darah orang yang bergolongan darah A. Nah, penjelasannya seperti ini. Pada orang yang memiliki golongan darah A, maka di dalam plasma darahnya itu memiliki aglutinin beta. Sedangkan penerima dengan golongan darah B memiliki jenis aglutinogen B, maka aglutinogen B akan bertemu aglutinin beta, sehingga aglutinin beta akan mengumpalkan aglutinogen B pada darah penerima. Inilah yang disebut dengan proses aglutinasi atau pembekuan darah. Nah, itu tadi penjelasan tentang transfusi darah. Pahami dulu apa itu aglutinogen, aglutinin, aglutinasi, resipien universal, dan donor universal. Dan bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol like-nya, serta share video ini agar kalian bisa semakin paham dengan materi biologi. Dan terima kasih.